Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rizky dari kelas PTKD. Ini mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi pengantar basis data dari mata kuliah ilmu komputer. Adapun pokok pembahasannya adalah A. Basis data, B. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS sparse, C. Model data, D. Notasi algoritma independen, E. Fungsi DBMS, F. Komponen DBMS, dan G. Arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, A. Basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi. Poin kedua, 3 tingkatan dalam arsitektur basis data, ANSYS sparse. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 1. Tingkat eksternal atau external level. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. 2. Tingkat konseptual atau conceptual level. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan di dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah A. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya, B. Batasan data, C. Informasi semantik tentang data, D. Keamanan dan integritas informasi. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. 3. Tingkat internal atau internal level. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. B. Deskripsi rekor untuk penyimpanan. C. Penempatan rekor. D. Penempatan data dan teknik encryption. A. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur yang adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu 1. Physical data independence, B. Logical data independence. C. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. A. Data Definition Language atau DDL. B. Data Manipulation Language atau DML. Ada 2 jenis DML, 1. Procedural DML, 2. Non-procedural. D. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data adalah untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis rekor. 1. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah A. Entity relationship, B. Semantic, C. Functional, D. Object oriented.
Dua, model data berbasis dekor. Pada model data berbasis dekor, basis data yang terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis dekor, yaitu A. Model data relasional, B. Model data hierarki, C. Model data jaringan. Poin kelima, fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah 1. Penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. 2. Katalog yang dapat diakses pemakai. 3. Mendukung transaksi. 4. Melayani kontrol konsistensi. 5. Melayani recovery. 6. Melayani otorisasi. 7. Mendukung komunikasi data. 8. Melayani integrity. 9. Melayani data independence. Dan 10. Melayani utility. Poin ke-6, komponen DBMS. 1. Query Processor. 2. Database Manager. 3. File Manager. 4. DML Preprocessor. 5. DDL Compiler. 6. Dictionary Manager. Komponen server utama Database Manager adalah 1. Authorization Control. 2. Command Processor. 3. Integrity Checker. 4. Query Optimizer. 5. Transaction Manager. 6. Scheduler. 7. Recovery Manager. Dan 8. Buffer Manager. Poin ke-7, arsitektur DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakai sejenis DOM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui sistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Dengan cara yang sama, pesan dikembalikan ke terminal pemakai. 2. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server adalah A. Terdapat lalu lintas jaringan yang besar. B. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. C. Kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. 3. Client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Dalam konteks basis data, client mengatur interface berfungsi sebagai workstation tanpa menjalankan aplikasi basis data. Kalian menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generasi kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respon dan bantu respon untuk pemakai akhir. Server menerima dan proses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasil ke klien. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah A. Memungkinkan akses basis data yang besar. B. Menaikkan kinerja. C. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. D. Biaya komunikasi berkurang. E. Meningkatkan kekonsistenan, dan lain-lain. 4. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan A. Nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. B. Nama-nama data item yang ada dalam basis data. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan A. Nama-nama data dan item dalam basis data. B. Jenis dan ukuran data item. C. Batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.